Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar topik kesehatan. Ya, ini khusus untuk teman-teman wanita. Sebagai informasi, kalau kita ngomongin aroma misfi, ya ataupun bau misfi, ini baunya memang macam-macam. Ya, kemudian aroma misfi juga ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan dari si wanita. Sebelum itu jangan lupa ya subscribe channel Sadam Ismail supaya update terus informasi terbaru di channel ini. Pada dasarnya semua misfi ya termasuk yang sehat itu memiliki aroma yang khas. Ya normalnya misfi memiliki aroma yang ringan ya, tidak menyengat, ya tidak, intinya itu tidak terlalu kuat. Nah, aroma ini bisa berubah misalkan karena respon terhadap aktivitas seksual, ya akibat menstruasi ya, sedang menstruasi ataupun haid, ataupun lagi hamil ya, mengalami kehamilan, ya ini bisa berubah. Tetapi pada intinya ya aromanya itu ringan, tidak menyengat. Ini aroma yang normal karena memang aroma ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan ya, serta penyebabnya kenapa bisa berubah. Ada beberapa macam aroma misfi yang perlu teman-teman wanita ketahui bersama. Yang pertama itu aromanya manis. Nah, jadi ciri khas aroma misfi yang manis, ya ini masih tergolong normal. Yang penting, ya tidak terlalu menyengat, tidak terlalu kuat, tidak disertai dengan gejala yang mengganggu. Misalkan, ya gatal, ya nyeri di area misfi, ataupun adanya perubahan warna dari cairan misfi. Nah, kecuali, ya aroma manis tadi, itu menyengat, serta disertai dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Itu berarti tidak normal, ya. Apa bisa infeksi jamur ya ataupun penyakit menular seksual, itu bisa saja. Yang kedua, aromanya agak asam. Nah, ciri khas aroma agak asam ini ya mirip ataupun agak sama dengan makanan yang difermentasi ya. Misalkan tape dan sejenisnya, intinya kayak makanan yang difermentasi. Kenapa aroma misfi ini bisa agak asam? Nah, ini karena misfi ataupun vagina ini kan dihuni oleh beberapa jenis bakteri baik ya, flora normal kalau kita sebutnya. Nah, kemudian flora normal tadi ya ini untuk melindungi misfi dari mikroorganisme yang merugikan ataupun yang tidak menguntungkan, misalkan jamur ya, ataupun bakteri ataupun parasit yang merugikan. Balik lagi ya, intinya aroma yang normal adalah aroma yang tidak terlalu menyengat ya, kemudian tidak mengalami ataupun memiliki gejala yang mengganggu. Yang ketiga, aroma logam ataupun tembaga. Nah, jadi kok bisa ya beraroma logam atau tembaga? Nah, mungkin teman-teman ya mengkhawatirkan ya, ini normal atau tidak ya aroma seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah aroma yang normal. Ya, biasanya aroma misfi bau tembaga ataupun bau logam ini terjadi ketika sedang menstruasi. Nah, biasanya kalau menstruasi ataupun haid bisa terjadi hal ini karena memang darah itu mengandung ya zat-zat mineral dan sebagainya. Nah, kemudian kalau menstruasi, darah, kemudian jaringan yang keluar ya dari jalan lahir, ya ini kan mengalir melalui jalan lahir. Nah, inilah yang bisa menciptakan ya aroma-aroma seperti tadi. Atau misalkan aroma tadi muncul ya ketika teman-teman menggunakan kontrasepsi, misalkan spiral tembaga ya, ataupun teman-teman menggunakan IUD ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan aroma tadi. Yang keempat, aroma amonia. Nah, jadi aroma amonia ya pada aroma misfi ya ini bisa teman-teman alami. Itu karena adanya penumpukan urin ya di pakaian dalam misalkan ataupun di sekitar area misfi. Nah, urin yang berbau amonia ini itu bisa menjadi pertanda ya teman-teman sedang mengalami dehidrasi ataupun kekurangan cairan. Nah, bahkan aroma amonia ini bisa menjadi tanda ya adanya infeksi bakteri, misalkan vaginosis bacterialis ya, intinya ini aromanya nggak normal. Nah, kemudian teman-teman ya kondisi ataupun aroma ini ya ini bisa menjadi tanda adanya perubahan ya flora di misfi. Nah, lama-lama kalau seandainya dibiarkan, ya ini bisa menjadi aromanya makin tidak sedap ataupun tidak normal. Nah, jadi teman-teman ya harus mengetahui ya kenapa bisa terjadi, ya jadi supaya bisa cepat diatasi. Nah, yang kelima, busuk. Nah, aroma yang tercium ya seperti bau busuk pada misfi, ya ini merupakan tanda yang
jelas ya, jelas nggak normal, jelas ada masalah kesehatan pada MISFI-nya. Ya jelas ya ini bukan sesuatu hal yang harus dibiarkan. Nah ini bisa adanya masalah infeksi bakteri yang parah, ya infeksi jamur yang parah, ataupun misalkan teman-teman lupa ya pakai tampon saat menstruasi, lupa ngambil yang ketinggal di dalam. Nah ini juga bisa akhirnya adanya aroma yang menyengat, yang membusuk akibat tampon tertinggal. Yang keenam, bau badan. Nah, bau badan ini juga bisa menjadi tanda yang nggak normal ya, karena adanya keringat, lembab, kebersihan kurang terjaga pada area MISFI. Nah, jadi teman-teman, ya kalau seandainya ada aroma seperti ini, ya berarti harus diperhatikan lagi ya kebersihannya, ya jangan sampai diabaikan nanti karena bisa mengundang mikroorganisme yang tidak menguntungkan datang ke situ. Yang ketujuh, aroma amis. Nah teman-teman ya, aroma MISFI ya seperti amis ini terjadi karena adanya masalah bisa terjadi ketidakseimbangan antara bakteri ya, bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baiknya itu sedikit, kemudian bakteri jahatnya lebih banyak, akhirnya adanya perubahan aroma ya, aroma amis, ataupun adanya perubahan pH ya pada MISFI ya, kemudian muncullah bau yang tidak sedap ini. Nah kemudian teman-teman mungkin adanya infeksi ya bakteri, misalkan Vaginosis bacterialis, ya ini juga bisa menyebabkan aroma yang tidak sedap ataupun yang menyengat. Pada kasus-kasus infeksi menular seksual, misalkan Chlamydia, ya gonore, ini juga bisa adanya perubahan aroma pada MISFI, misalkan bau amis. Nah teman-teman ya, jadi penting sekali ya mengetahui ya kenapa adanya perubahan aroma tadi, ya supaya tahu ya kondisi yang normal gimana, kondisi yang tidak normal gimana. Kalau seandainya tahu ya semakin dini, ya ini bisa diobati lebih dini supaya apa? Supaya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya lainnya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, pada dasarnya semua MISFI ataupun vagina, termasuk yang sehat, termasuk yang tidak sehat, ya ini memiliki aroma yang khas ya. Aroma yang normal adalah dia baunya ringan, tidak menyengat, kemudian tidak menimbulkan gejala gatal, perih, nyeri dan sebagainya. Kalau seandainya tidak normal, ya baunya itu lebih berat, lebih menyengat, kemudian biasanya ada keluhan yang menyertainya. Nah, jadi penting sekali ya untuk menjaga kebersihan ya, kesehatan di area organ intimnya supaya tidak menimbulkan masalah. Oke teman-teman, semoga membantu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel Sadam Ismail. Sampai jumpa. Salam sehat. Dadah.